helped me a lot, the coaches. So yeah, that gives me a warm feeling, you know. So that's the thing I want to say about it. Pasukan Garuda, seperti yang kita tahu, baru saja mengalami kekalahan telak 1-5, yakni dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Allianz Sydney pada Kamis 20 Maret. Namun demikian, Kapten Timnas Indonesia JICS tidak ingin timnya berlarut-larut dalam kesedihan setelah dikalahkan oleh Australia. Itzes pun ingin timnya segera menatap laga selanjutnya melawan Bahrain di SUGBK, tepatnya pada Selasa mendatang. Jika diturunkan melawan Bahrain nanti, Itzes pun akan melakoni laga keduanya melawan tim berjuluk Dilmun Warriors itu setelah pertemuan pertama yang menyakitkan di Riva pada Oktober lalu, di mana dalam laga tersebut Indonesia yang hampir menang 2-1 harus kandas dengan gol yang berbau kontroversial yang dicetak Bahrain pada menit ke-90+9. Dan laga pun akhirnya berakhir imbang 2-2. Oleh karena itulah, kemenangan melawan Bahrain menjadi sangat penting. Selain menebus kekecewaan di pertemuan pertama, kemenangan nanti juga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri mengawali debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil yang kurang memuaskan. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Kluivert yang baru saja memulai kiprahnya bersama timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya dan tim kepelatihan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk selanjutnya bangkit di laga selanjutnya melawan Bahrain. Patrick Kluivert sendiri tidak ingin terpuruk terlalu lama dan siap menebus hasil buruk di pertandingan berikutnya. Ia menekankan pentingnya memperbaiki segala aspek permainan, baik dari segi teknis maupun taktik, agar timnas Indonesia tampil lebih baik saat menghadapi Bahrain. Seperti diketahui, skema 3-4-1-2 dan pertahanan tinggi yang diterapkan Patrick Kluivert menjadi bulan-bulanan bagi Australia. Setelah dibantai The Socceroos, Indonesia sendiri masih menyisakan satu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret, yakni menghadapi Bahrain. Dengan kegagalan skema dan taktik menghadapi Australia ini, timnas Indonesia pun berpeluang membuat perubahan saat melawan Bahrain nanti. Apa skema 3-4-1-2 akan berubah menggunakan 4 pemain belakang? Peluang Kluivert dan Pastur menggunakan formasi 4 back timnas Indonesia ini pun juga cukup terbuka saat menghadapi Bahrain nanti. Dalam hal ini, Kevin Dix pun bisa dimainkan sebagai bek kanan, sedangkan duet bek tengah bisa diisi oleh JICS serta Miss Hilgers. Apabila melihat performa Hilgers yang kurang maksimal saat bentrokan dengan Australia, pemain LC20 itu pun bisa digantikan oleh Rizky Ridho. Sementara di bek kiri ada Kelvin Verdong. Dengan memiliki 4 pemain belakang, Kluivert dan Pastur pun bisa mengkombinasikan dengan taktik 3-1-2 di depannya. 3 pemain di depan kuartet para tahanan pun dapat diisi oleh trio Dean James, Tom Haye atau Joy Palupesi dan Eliano Reinders. Oleh Romeni yang tampil gemilang lawan Australia pun bisa kembali mengisi posisi gelandang serang. Sedangkan untuk 2 pemain di depan jadi milik Ragnar Oratmangun serta Rafael Strijk. Lalu bagaimanakah dengan satu pemain anyar timnas? Pada pertandingan melawan Australia, Kluivert menurunkan formasi 3-4-3. Di lini tengah, ia memilih Tom Haye dan Nathan Juan. Meskipun Juan jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya Swansea City. Begitu juga di babak kedua, Kluivert justru lebih memilih pemain lain di posisi yang sama. Pelatih asal Belanda itu lebih memilih memasukkan Ivar Jenner menggantikan Juan daripada memainkan Joy. Ini cukup aneh karena Joy Palupesi merupakan pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Selain itu, Joy Palupesi merupakan kapten di klubnya yakni Aussie Lomel. Joy Palupesi bermain di lini tengah dan bisa menambah kuat timnas Indonesia. Meski tidak bermain, Joy Palupesi tidak masalah. Ia hanya menyayangkan timnas Indonesia harus kalah telak dengan skor 1-5 dari Australia. To be honest, yeah, it's hard to be positive after this loss, but I'm a positive guy and the first thing I can say is that I'm really happy to be here.
Pemain berusia 31 tahun ini pun bangga bisa membela timnas Indonesia. Ia menemukan banyak hal yang dunia baru di tim merah putih. Joy Palupesi pun berharap ia bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Bahrain nanti. Joy Palupesi sendiri masih tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026. Masih ada 3 pertandingan terakhir yang harus dihadapi timnas melawan Bahrain, Cina, dan juga Jepang. Sementara itu tak hanya Joy yang menantikan debutnya bersama timnas. Satu nama juga ditunggu-tunggu adalah Emil Audero Mulyadi. Setelah kalah 1-5 dari Australia di matchday 7 pada Kamis kemarin, maka tak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk tidak menang melawan Bahrain. Hanya kemenangan atas Bahrain lah yang membuka peluang timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Untuk diketahui saat ini timnas Indonesia duduk di posisi 4 grup C dengan 6 angka. Sama persis dengan Bahrain dan juga Cina di tempat kelima dan keenam. Jika posisi ini dipertahankan hingga akhir grup C, maka timnas Indonesia akan lanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu demi meraih kemenangan atas Bahrain, pola apa yang akan digunakan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Disinyalir formasi 3-4-1-2 tetap akan dipilih pelatih 48 tahun itu. Namun ada beberapa pemain yang gagal menjadi starter melawan Australia, diprediksi akan tampil dari menit pertama melawan The Reds. Dalam pola 3-4-1-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero, menggantikan Martin Paes yang tak dalam mental terbaik setelah kemasukan 5 gol melawan Socceroos. Lanjut di posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, JSS, dan Justin Hubner. Rizky Ridho yang masuk menggantikan Sandy Walsh melawan Australia, berperan atas satu-satunya gol timnas Indonesia yang dicetak oleh Oleh Romani. Sementara untuk Hubner akan menjalani comeback setelah absen melawan Australia. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Eliano Reinders berpotensi jadi starter di laga timnas Indonesia versus Bahrain kali ini. Sementara untuk 2 gelandang sentral ditempati oleh Tom Haye dan Joy Palupesi. Setelah sebelumnya gagal debut melawan Australia, ini merupakan waktu yang tepat bagi Joy Palupesi menjalani debut bersama timnas Indonesia. Nantinya, posisi second striker akan diisi oleh Eliano Reinders, mendukung duet kembar oleh Romani dan Ragnar Oratmangun. Waktu beberapa hari ke depan diharapkan pun membuat skuad Garuda semakin padu untuk membungkam Bahrain di kandang sendiri. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dari grup C zona Asia sejatinya masih cukup terbuka karena masih memiliki 3 pertandingan sisa. Untuk mewujudkan hal itu, pasukan Garuda pun harus bisa meraih hasil maksimal saat melawan Bahrain, Cina, dan juga Jepang.